Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Widiasi, NIM 09. Nama saya Muhammad Iqbal Alfiansyah dari Ekonomi 2023C dengan NIM terakhir 138. Nama saya Navalia Ramadhani dengan 3 NIM terakhir 129. Nama saya Livia Firjani Ahmad dengan NIM 106. Nama saya Jessica Devi Agustin dengan NIM terakhir 135. Nama saya Alia Kartika Setiaji dengan NIM 133. Nama saya Faiza Dayawati dengan NIM terakhir 101. Di sini, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang materi siklus bisnis atau fluktuasi ekonomi. Yang pertama ada mengidentifikasi siklus bisnis. Siklus bisnis sendiri merupakan konsep makroekonomi yang menjelaskan perekonomian nasional secara periodik mengalami ekspansi dan kontraksi selama periode waktu tertentu, di mana kondisi yang berfluktuasi tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap dunia usaha. Siklus bisnis juga dapat digambarkan sebagai pola berulang di mana suatu bisnis dapat bertumbuh, mencapai puncaknya, kemudian melambat, dan akhirnya menyusut sebelum pulih. Ada 5 tahap dalam siklus bisnis. Yang pertama adalah ekspansi. Tahap ini merupakan tahap di mana perusahaan dalam keadaan stabil, usaha dapat tumbuh positif. Dalam hal ini dapat meningkatkan kesempatan kerja. Yang kedua ada kontraksi. Perekonomian melemah setelah kontraksi. Sulit mencari pekerjaan dan pertumbuhan PDB perlahan melambat. Yang ketiga adalah palung. Setelah kontraksi 2 triwulan, fase palung terjadi sebagai titik terendah siklus ekonomi dan dimulainya pemulihan. Yang keempat ada pemulihan. Proses pemulihan ekonomi dimulai ketika produk domestik bruto suatu negara meningkat secara perlahan, mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan baru dan memulai siklus bisnis baru. Dan yang terakhir yaitu puncak setelah pemulihan perekonomian mencapai titik jenuh saat output dari harga maksimal. Saya akan menjelaskan analisis horizon waktu dalam penerapan makroekonomi. Analisis makroekonomi digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan, seperti suku bunga, inflasi, pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan, politik, dan sentimen nasional. Analisis ini membantu menentukan apakah perekonomian mengalami tumbuh, menyusut, atau mengalami penurunan. Suku bunga adalah biaya pinjaman uang yang dapat mempengaruhi tabungan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Kenaikan suku bunga mengurangi pengeluaran dan pertumbuhan, sedangkan penurunan suku bunga mendorong pinjaman dan pertumbuhan ekonomi. Nilai tukar suku mata uang akan mengalami apresiasi ketika suku bunga meningkat, karena orang akan menjual mata uang dengan suku bunga rendah untuk membeli mata uang dengan suku bunga tinggi. Saham cenderung turun ketika suku bunga naik, sedangkan harga komoditas juga berdampak negatif karena biaya penyimpanan naik. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa dalam ekonomi, membuat diperlukan lebih banyak uang untuk membeli jumlah yang sama. Ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, dan Bank Sentral menggunakan suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Ketika inflasi naik, Bank Sentral akan menaikkan suku bunga untuk menguatkan nilai mata uang, mempengaruhi daya saing ekonomi, dan juga meningkatkan ekspor. Inflasi juga dapat mempengaruhi harga saham dan probabilitas perusahaan. Pertumbuhan ekonomi diukur melalui produksi barang dan jasa, nilai PDB, neraca perdagangan, penjualan retail, dan penciptaan lapangan kerja. Hal ini memungkinkan peningkatan taraf hidup, penerimaan pajak, dan nilai mata uang yang tercermin dalam pendapatan pemerintah. Saham, peningkatan pertumbuhan mencerminkan peningkatan permintaan konsumen yang mengarah pada peningkatan keuntungan perusahaan dan harga saham yang lebih tinggi. Komoditas, ketika perusahaan memproduksi lebih banyak, permintaan bahan mentah dan energi meningkat, sehingga menyebabkan harga komoditas lebih tinggi. Pengangguran, pentingnya memiliki pekerja dengan gaji yang baik untuk perekonomian yang sehat.
Pengangguran terjadi ketika seseorang tidak dapat menemukan pekerjaan, diukur dengan presentasi penduduk yang siap. Pertumbuhan ekonomi lambat dan penurunan permintaan bisa melemahkan mata uang jika tingkat pengangguran tinggi dan harga komoditas terpengaruh. B. Kestabilan politik. Risiko politik adalah risiko pendapatan investasi yang dapat timbul akibat perubahan atau ketidakpastian politik di suatu negara. Meningkatnya risiko politik berdampak negatif pada semua pasar. Nilai tukar menyebabkan depresiasi mata uang, saham mempengaruhi bisnis secara negatif karena harga saham jatuh. Komoditas, penurunan nilai yang terjadi ketika risiko politik meningkat, kecuali emas yang merupakan komoditas berharga di saat ketidakpastian. Teori makroekonomi klasik menjelaskan bahwa dalam jangka pendek, harga bersifat kaku tetapi menjadi fleksibel dalam jangka panjang. Perubahan dalam permintaan atau penawaran dapat merespon harga dalam jangka panjang. Sementara kebijakan ekonomi memiliki dampak yang berbeda dalam jangka waktu yang berbeda. Model makroekonomi memperlihatkan penentuan dan output agregat jangka pendek, serta membedakan aktivitas ekonomi jangka panjang dan Lalu untuk materi selanjutnya ada permintaan penerimaan agregat. Jadi penerimaan permintaan agregat sendiri ini adalah total dari permintaan barang dan jasa dalam perekonomian pada tingkat harga dan periode waktu tertentu. Lalu ditandai dengan rumus PA sama dengan C plus I plus G plus NX. Nah, dan ada 4 komponen dalam permintaan agregat sebagai berikut. Yang pertama ada konsumsi ditandai dengan C, lalu ada pengeluaran rumah tangga, lalu yang kedua ada investasi ditandai dengan I, dan pengeluaran perusahaan untuk aktiva produktif, dan yang ketiga belanja pemerintah ditandai dengan G, lalu pengeluaran barang dan jasa oleh pemerintah. Nah, yang terakhir ada ekspor neto ditandai dengan NX, selisih antara ekspor dan impor. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan agregat. Yang pertama ada pendapatan. Yang tinggi akan meningkatkan konsumsi, sedangkan bunga yang tinggi akan menurunkan investasi. Lalu yang kedua ada ekspektasi, yakni positif yang terhadap ekonomi akan meningkatkan konsumsi dan investasi. Lalu untuk yang ketiga ada kebijakan fiskal dan moneter dapat meningkatkan permintaan agregat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang permintaan penawaran agregat. Penawaran agregat adalah jumlah barang dan jasa yang dijual oleh perusahaan dalam ekonomi pada berbagai tingkat harga. Pasokan agregat jangka pendek yaitu dengan kata lain SRAS, pasokan agregat jangka panjang dengan sebutan LRAS. Di sini selanjutnya ada permintaan penawaran agregat juga memiliki beberapa faktor yang dapat menyebabkan pergeseran kurva pada penawaran agregat. Faktor pertama yaitu pasokan jangka pendek atau bisa juga disebut dengan SRAS. Yang pertama ada perubahan upah, yang kedua perubahan pajak, yang ketiga ada perubahan harga input produksi yaitu yang terdapat ada bahan mentah dan energi. Yang keempat ada ekspektasi terhadap harga produksi di masa depan. Terus selanjutnya ada faktor yang kedua, pasokan jangka panjang atau LRAS. Yang pertama ada tenaga kerja, yang kedua ada ketersediaan modal, yang ketiga ada sumber daya alam, dan yang terakhir ada perkembangan teknologi. Selanjutnya adalah analisis kebijakan stabilisasi. Periode ekspansi dan kontraksi dalam ekonomi merujuk pada pertumbuhan dan resesi. Fluktuasi ini dapat berdampak signifikan pada stabilitas ekonomi, lapangan kerja, dan kesejahteraan sosial. Pemerintah dapat berperan dalam mengurangi dampak negatif dengan 3 kebijakan yang umum dipakai. Yang pertama ada kebijakan fiskal, yang kedua ada kebijakan moneter, dan yang ketiga atau terakhir yaitu kebijakan struktural. Nah, untuk selanjutnya akan ada kurva dari penawaran dan permintaan agregat. Itu dia materi yang bisa kami sampaikan. bila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.